memusuhi orang-orang yang membenci itu adalah datang dari Bapa di surga, ya bengak sekali. Itu pasti orang-orang yang menjadi musuh seteru daripada Yesus itu iblis. Kok bisa Anda katakan itu Bapa di surga di kedalang di belakangnya? Pola pikir Anda itu bagaimana? Gimana sih? Bapa di surga menghendaki. Apa yang dikehendaki? Yang dikehendaki adalah supaya Tuhan Yesus setia. Sekalipun ia diremukkan, sekalipun ia dibunuh, sekalipun ia disalibkan, Tuhan Yesus tidak lari. Tetapi orang-orang yang membunuh tersebut, orang-orang yang menyalibkan tersebut, tetap saja itu adalah dari si jahat. Kok Anda katakan itu adalah dari Roh Kudus? Gimana pola pikir Anda itu? Kita kasih kedatangan orang lama ini. Silakan, kata pengantar. Silakan kata pengantar. Nyalakan kameramu. Ya, tapi jangan komen turunkan lah, Dis. Kalau kamu kesana kemari ya sih turunkan. Iya, makanya itu. Coba. Enggak, kita apa? Lanjut yang apa, tadi Dis? ya. Lanjut yang tadi. Soalnya aku baru masuk. Ya udah, gak apa-apa, narasikan dulu dah. Begini. Di dalam narasinya Juma, dia mengatakan. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena ada bom-bom. Gini, menurut bom-bom, penyaliban Yesus itu dalang orang-orang yang berteriak supaya Yesus disalibkan itu, dalangnya itu adalah Bapa di surga. Jadi Bapa di surga merencanakan ini pola pikirnya bom-bom nih. Makanya saya nggak begitu menyalahkan Juma, karena Juma punya pikiran begitu akibat dari apologet karbitan seperti bom-bom. Dengar. Ini. Ya, silakan. Juma, Rudi Yohanes, Bom-Bom, ya RK dan kawan-kawan berdebat. Dia belum berdebat dengan saya, makanya dia belum sembuh, begitu. Karena mereka berdebat, jadi RK, Bom-Bom, Rudi Yohanes dan kawan-kawan mengeluarkan argumen begini, bahwa penyaliban Yesus tersebut adalah rancangan dari Bapa di surga sendiri. Jadi Bapa di surga merencanakan untuk menyalib Yesus. Itulah otaknya mereka, itu isinya begitu. Oke, saya rencanakan dulu ini supaya nanti anak saya ini saya salib begitu. Nah, maka menurut logikanya Zuma dan menurut logikanya orang Islam, betul Anda akhirnya berpikir bahwa iblis itu mengambil andil di dalam keselamatan. Karena apa? Karena iblis melaksanakan perintah Bapa di surga. Betul nggak logikanya? Ya, betul. Jadi makanya saya nggak salahkan. Nah, makanya di sini mau saya sembuhin semuanya orang-orang kumpulan daripada orang-orang tidak waras-waras ini. Juma nggak waras, Bom-Bom nggak waras. Nah, logikanya bukan seperti itu. Bentar, Dis. Silakan. Hati-hati, Dis. Silakan. Hati-hati, nanti lu diser lagi gini, Dis. Kalau kau mengatakan bahwa penyaliban itu betul-betul, kau meyakini bahwa penyaliban itu adalah rancangan iblis, ya berarti kita sependapat dong. Karena kami pun sama. Oke. Sependapatnya di mana? Ya, Anda mengatakan itu rencana iblis, sama seperti orang Muslim, Bang. Kesimpulannya? Ya, masalah kesimpulannya gini, Bang Edis. Masalahnya Bang Edis nggak mau mengakui kalau lu iblis itu berjasa gitu loh. Oke, berjasanya di mana? Berjasanya di mana? Oke, baik. Iblis bukan berjasa gini loh, berjasa dalam keselamatan loh, bukan berjasa dalam penyaliban. Berjasa dalam keselamatan. Karena karya keselamatan kita bicara. Oke, baik, Dis. Begini, Dis. Iblis kan merasuki Yudas nih. Oke.
Yudas pun memberitahu Oke. kepada orang-orang itu yang mau menyalibkan Yesus. Oke. Akhirnya disaliblah Yesus. Oke. Sebab terjadinya itu, atas rencana iblis dan Yudas ini, akhirnya apa? Terjadi Tersalib penyaliban. Yesus. Terjadi penyaliban. Betul. Akhirnya kalian itu ditebus dosanya. Oke. Kan baik. begitu. Bisa saya Ah. jelaskan? Baik. Masalahnya kok nggak mengakui itu kalau Oke, iblis itu baik. berjasa gitu loh. Baik. Untuk menyembuhkan kamu, saya harus membuat peristiwa-peristiwa yang mirip di dalam agama Islam. Oke? Baik. Begini, saya mau tanya sama kamu. Ketika Muhammad dibunuh oleh seorang perempuan Wahyudi dengan cara meracunnya, apakah Muhammad diselamatkan? Terjadi keselamatan atas Muhammad? Bahwa dia masuk surga? Iya, memang Nabi Muhammad mati syahid, iya betul. Pertanyaan saya, apakah perempuan itu berjasa karena Muhammad itu mati di tangan dia? Enggak. Loh, kenapa kamu buat logika seperti itu kepada saya? Saya Oke, buat baik. logikanya gini, Karena tenang, beda. tenang, Silakan. tenang, biar saya selesaikan, tenang. Iblis melalui tangan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Yudas Iskariot, menyalib Yesus. Oke? Di dalam peristiwa penyaliban tersebut tertumpahlah darah Yesus. Lalu disitulah dia mengadakan penyucian dosa, pengampunan dosa. Logika Anda, iblis berjasa. Betul? Nah, itu logika yang salah. Kenapa logika itu salah? Sama seperti ketika seorang perempuan Wahyudi meracun sang baginda Nabi, lalu Nabi meninggal dan dia mati syahid. Masuk surga menurut Anda, iman Anda. Maka menurut logika Anda yang Anda pakaikan kepada saya, maka iblis itu berjasa. Apa jasanya? Membuat Muhammad mati syahid. Padahal pola pikir yang benar bukan seperti itu. Yang membuat Muhammad syahid, yang membuat Muhammad masuk surga adalah dia melaksanakan perintah Allah. Bukan karena perempuan Yahudi meracun dia. Makanya jangan sering membenturkan kepala ke ubin. Saya kasih tahu, di dalam peristiwa penyaliban itu ada yang namanya kesetiaan, ketaatan Yesus sampai mati. Makanya yang menyelamatkan, yang menebus dosa, yang mengadakan penyucian dosa itu adalah Yesus. Kenapa? Begini, dengarkan, perhatikan baik-baik biar besok kau tidak nanya lagi. Yesus disalib bukan karena dia berbuat Tapi dosa. di sini saya tanggapi ya. Tenang, abis ini kamu tanggapi. Yesus disalib bukan karena Ya, dia berbuat silakan. kesalahan. Ada dua orang di samping kanan dan samping kiri Yesus. Mereka juga disalib, tapi karena mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan perbuatan dosa. Nah, ketika Yesus disalib, ia tidak berbuat dosa. Ya, ketika Yesus disalib, ketika darahnya tertumpah, bukan tertumpah karena dia berbuat dosa, tetapi karena dia melakukan kebenaran. Makanya, ketika Bapa di surga memandang dari langit, ya, yang ia pandang adalah kematian Yesus, kematian sebagai orang benar. Nah, makanya darahnya yang tertumpah itu, ya, itu menjadi, atau kematiannya itu dengan darah yang tertumpah itu menjadi korban persembahan yang harum dan berkenan kepada Bapa di sorga. Makanya imam-imam, ya, ketika mereka mengadakan penyucian dosa, pendamaian dosa, mereka membawa darah sapi, darah lembu, darah domba yang dibawa ke hadirat, ke ruang Maha Kudus, yang dibawa ke hadirat Tuhan sebagai pengampunan dosa. Tetapi Yesus sebagai imam besar, dikatakan di dalam kitab Ibrani,
ia datang bukan membawa darah lembu, bukan membawa darah domba, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Nah, makanya di atas kayu salib tersebut, Yesus mengadakan penyucian dosa. Dan hidupnya yang benar tersebut, kesalehannya tersebut sampai mati, kesetiaannya tersebut sampai mati, itulah yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Sehingga mata Bapa di sorga tertuju kepada anaknya. Dan satu orang benar, ya, satu orang telah melaksanakan seluruh tuntutan hukum Taurat. Ya, makanya di dalam agama Kristen, karena ada satu orang benar, maka semua orang yang percaya kepadanya dibenarkan. Ingat, satu manusia yang berdosa, yaitu Adam yang pertama, melakukan dosa, maka semua orang akhirnya berbuat dosa, melakukan dosa. Tetapi karena satu orang benar juga, Adam yang kedua, yaitu Yesus. Karena ia melakukan kebenaran sampai pada matinya, dan itulah yang dipandang oleh Bapa di surga sebagai kebenaran. Makanya orang yang percaya kepada Yesus tidak dipandang lagi sebagai orang berdosa, tetapi Yesus yang akan berdiri di hadapannya untuk menggantikan dia sebagai orang yang sempurna. Di situ dia mengadakan penyucian dosa. Jadi iblis tidak berjasa sama sekali. Silakan tanggapannya. Masih kurang paham di mana Anda di situ? Masih dibisukan, Anda masih dibisukan. Buka dulu. Cek, ada. Silakan. Ada, Dis. Ada. Jangan Oke, pura-pura baik. ini karena udah Tanggapi ya. jelas Anda bingung sekarang. Silakan. Ya, oke, Silakan. baik. Sekarang saya tanggapi ya. Silakan. Begini, Dis. Perbedaan antara Anda dengan saya, ketika Nabi Muhammad mati, enggak ada unsur dari kami. Kami tidak ditebus dosanya. Dosa kami enggak ditebus dengan matinya Nabi Muhammad. Enggak. Beda. Kalau Anda ketika Yesus itu mati di kayu salib, Anda meyakini bahwa itu adalah penghapusan dosa. Dan pertanyaan saya, kok bisa-bisanya ketika seorang jahat, sabar dulu ya, ketika seorang jahat merencanakan bahwa Yesus ini mati di kayu salib, kok bisa Anda menyimpulkan bahwa itu adalah korban penebusan dosa? Dari mana? Sudah. Sama tidak? Pertanyaan saya sama tidak? Enggak. Karena kami enggak ada unsur ketika Nabi Muhammad itu meninggal, kami enggak ada unsur, kami enggak dapat penebusan dosa. Siapa yang ngomong kalau misalnya Muhammad mati, dosa kalian ditebus siapa? Enggak ada yang ngomong gitu. Makanya saya bilang, Pertanyaan saya begini, terjadi tidak keselamatan atas diri Muhammad ketika ia diracun oleh perempuan Wahyudi dan meninggal? Ya. Berarti logika Anda, tenang. Yang membuat Nggak sampai Muhammad di situ, tenang. Belum. Supaya Anda Saya dengar. akan jawab Ini udah pertanyaan begitu Anda. jelasnya Anda nggak paham. Dengar ya. Satu kali lagi saya ulang. Aduh. Ketika Muhammad Ya udah, silakan, meninggal, ia masuk surga menurut Anda, betul? Betul tidak? Jangan dibisukan. Lanjut. Saya tanya lagi. Lanjut. Nanti kalau saya ngomong Ketika jadi Muhammad meninggal, Ya, tenang. Ketika Muhammad meninggal, Ya. apakah dia masuk surga? Oke, saya jawab ya. Boleh saya jawab? Anda tinggal masuk jawab surga. saja, Oke. masuk surga Oke. atau tidak? Oke, iya saya jawab. Iya, saya Oke, jawab. masuk surga. Tapi sabar Pertanyaan dulu. saya. Saya mau uraikan. Pertanyaan Saya saya. mau uraikan. Berjasakah? Sabar dulu, saya mau uraikan. Berjasakah perempuan Wahyudi yang telah membunuh dia? Enggak. Kenapa Sudah? tidak berjasa? Kan karena dia Muhammad Tidak. masuk surga. Oke, pertanyaan saya. Muhammad Oke, masuk baik. surga Saya karena apa? tanggapi, saya jawab ya. Muhammad masuk surga karena apa? Inilah. Muhammad masuk surga karena apa? Nabi Muhammad masuk surga itu karena sudah dijamin atas Ya, ketaatannya kenapa kepada dia Allah dijamin menjalankan masuk surga? dan menyebarkan Islam. Nah, itu dia poinnya. Ya karena dia memang Karena dijamin. dia sebentar. Karena Iya, dia iya, saya melaksanakan
Karena dia melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Dan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, ia mati sebagai orang benar menurut agama Islam. Betul? Betul, mantap. Makanya yang membuat keselamatan itu terjadi kepada Muhammad adalah karena Muhammad berlaku sebagai orang yang melaksanakan tugas-tugas dari Allah, bukan karena Wahyudi yang meracun. Betul. Makanya perempuan Wahyudi itu tidak berjasa sekalipun ialah yang membunuh sang Nabi. Betul? Kenapa Anda di sini bisa berpikir waras? Kenapa di sini Anda bisa berpikir waras? Tetapi ketika saya balikkan kepada iman saya, terjadi tidak bahwasanya Yesus setia kepada Bapa di surga untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya oleh Bapa di surga? Ya. Oke. Ketika Yesus melaksanakan, tenang. Habis ini kamu ngomong nanti. Setelah Yesus melaksanakan segala tugas-tugasnya tersebut, banyak orang yang tidak suka kepada Yesus, bahkan sampai ia disalibkan. Setuju? Ya. Lalu wafatlah ia sebagai orang benar. Wafatlah dia sebagai martir yang melaksanakan perintah Bapa di surga. Pertanyaan saya, apakah di situ iblis berjasa dalam hal membuat keselamatan terjadi melalui Yesus dan kepada seluruh umat manusia? Nah, itu dia, makanya saya gini. Jawab singkat dulu. Jawab singkat. Enggak sesingkat itu kita harus menjawab, Dis. Iya, makanya kamu ini mendadak nggak waras. Kalau misalnya logika kamu saya balikin lagi ke kamu. Saya akan menanggapi. Jawab singkat. Enggak sesingkat itu kita jawab. Sebelum Anda menguraikan, jawab singkat dulu. Kabur dia kan, lari dia kan. Heran saya dengan logika mereka ini loh. Keselamatan itu bukan karena orang-orang ahli Taurat, pembenci-pembenci Yesus menyalibkan Yesus. Otaknya itu jangan mikir kebalik. Keselamatan itu terjadi di pihak Tuhan Yesus, bukan di pihak orang yang menyalibnya. Ada satu video sudah saya bikin. Ini khusus untuk ini. Karena banyak teman-teman, saya harus mengakui bahwa banyak orang Kristen itu tidak dididik dengan bahasa-bahasa apologetika. Ketika bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa yang dogmatis, ya memang seperti itu. Ya kan? Salibmu, salibmu. Ya betul, itu betul, tidak salah. Tetapi detailnya dalam bahasa apologetikanya itu bukan seperti itu. Ada satu video yang bagus sudah saya bikin. Nih, ketik Edis TV. Makanya teman-teman lihat profil saya, itu profil saya itu sudah ada di ini saya di beranda saya tuh, lihat. Ada profil saya nih. Kalau Anda ketik profil saya ini yang di TikTok ini, nanti teman-teman ketemu ada YouTube di situ. Saya tempelin. Nah, ada satu video di situ. Nih, baca saja ini. Yesus mereka salib bukan untuk menebus dosa. Nah, tonton ini. 3 menit 18 detik, tonton. Nih. Ya memang benar, orang menyalib Yesus itu bukan mau, ayo kita salib Yesus supaya terjadi penebusan dosa. Bukan begitu. Mereka menyalib Yesus dengan motivasi jahat, motivasi membunuh. Penebusan dosa terjadi di pihak Yesus yang setia, yang benar. Maka kebenaran Yesus, kesetiaan Yesus kepada Bapa di surga, kematiannya sebagai orang benar, darahnya tertumpah sebagai orang benar, itulah yang dilihat oleh Bapa di surga sebagai kebenaran. Maka
Makanya Bapa di sorga itu tidak puas karena anaknya itu digebukin kemudian disalib, digantung hidup-hidup. Bapa di sorga tidak puas terhadap itu. Ia puas kepada Yesus yang setia sekalipun ia dianiaya. Ia puas kepada Yesus yang mati sebagai orang benar, yang wafat sebagai orang yang tidak berbuat dosa. Makanya dikatakan ia dibawa ke pembantaian. Ia tidak membuka mulutnya seperti seekor domba yang kelu yang dibawa ke pembantaian. Bukan orang-orang yang membantai itu dalangnya Bapa di surga sendiri. Kok Anda berpikir bahwa Bapa di surga itu sebagai orang yang psikopat atau bagaimana? Apakah menurut Anda Bapa di surga itu orang yang psikopat? Tidak. Tentu saja ia sedih melihat orang-orang menganiaya anaknya.